Maaf ya saya di sini. Jauh-jauh pun. Mulai. MC. Bisa dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmat yang paling besar, nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau. Semoga kita semua masuk di dalamnya. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau menyapa prosedur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, sehat ya? Sehat semua. Pada malam hari ini, para jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang sudah beberapa purnama vakum ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan istiqomah selama 2 pekan sekali. Begitu Pak Ustaz? Ya, selama 2 pekan sekali. Insyaallah waktunya kurang lebih 45 menit, dan di akhir nanti kita akan buka sesi tanya jawab seperti biasa. Apakah ada yang melalui online? Ada. Ada berapa orang? Ya, kita sapa dulu yang online. 5 ya? 5 ya? 5 plus yang itu 2. Dua penitia. Baik. Baik, mungkin kita sama-sama awali majelis pada malam hari ini agar lebih barokah dengan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah mustaqim mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Langsung saja kita masuk ke materi inti penyampaian dari Ustaz Dr. Abdul Rahim selama 45 menit sifat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline maupun online. Suara saya mudah-mudahan yang online jelas juga ya, atau Jelas, tidak Pak. menggema mudah-mudahan. Jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita memulai kembali offline setelah kalau nggak salah terakhir tahun berapa, Pak? Jadi bukan bicara bulan, tahun berapa? Tahun lalu. Ya. Kalau terakhir offline ya maksudnya? Offline-nya? Offline-nya sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Iya. Jadi tahun berapa? Jadi bukan hitungan bulan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia. Pandemi datang dan kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya pada hari ini, diberikan kesempatan untuk beribadah, thalabul ilmi, mengisi waktu kita untuk menambah amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan hari-hari kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan malam hari ini, kadang-kadang pagi, kita akan membahas tentang fikih masjid. Kita tematik tapi juga diambil dari kitab fikih. Bagaimana sebenarnya fikih yang terkait dengan masjid? Fikih terkait dengan masjid ini ada beberapa karya ulama yang membahas secara spesifik tentang al-masjidu atau al-masajidu fil fiqh al-islami, atau fikhu al-masajid fi syariatil islamiyah, fikih tentang masjid dalam hukum Islam. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi, dan salah satunya adalah kita ambil juga dari kitab Bulughul Maram, kita ambil dari kitab-kitab fikih yang membahas tentang persoalan fikih yang ada kaitannya dengan masjid. Pertama, tentang definisi masjid. Kata masjid itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Tidak semua kata masjid yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi itu maknanya adalah mesti bangunan yang khusus untuk sholat sebagaimana kita kenal saat ini. Kata masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, yang artinya sujud. Maka masjid maksudnya adalah tempat untuk sujud. Kalau di dalam ilmu sharaf ada namanya ismu makan. Jadi dari satu kata kerja dipecah-pecah kemudian membentuk ismu makan, yaitu menjadi masjid. Yang artinya adalah tempat untuk sujud, dan sujud itu salah satu bagian dari sholat. Ya, maksudnya adalah tempat untuk sholat. Misalnya masjid itu dimaknai dengan satu bangunan yang khusus untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Misalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka dinamakan bait min buyutillah, rumah dari rumah Allah. Ini tidak kemudian dimaknai Allah menempati tempat itu dan membutuhkan tempat itu sebagai manusia menempati rumah, bukan. Penisbatan rumah Allah itu sebagaimana penisbatan Rasul kepada Allah, hamba kepada Allah. Maksudnya adalah kemuliaan tempat itu karena dinisbatkan kepada Allah. Maksudnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah orang itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Nah,
Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka illa hafathumul malaikat, dipilih oleh para malaikat. Maka hadis ini maknanya bait min buyutillah, rumah dari rumah Allah, maksudnya adalah rumah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Misalnya ayat Al-Qur'an lagi, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, maksudnya wahai manusia, khudhu zinatakum, ambillah, pakailah perhiasanmu, maksudnya pakailah pakaianmu, 'inda kulli masjid, di masjid Allah. Maksudnya adalah tempat untuk sholat. Ini dimaknai kata masjid ini secara umum adalah tempat khusus di mana orang-orang yang beriman itu melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, terutama ayat yang terakhir ini yang kita sebutkan tadi, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai manusia, ambillah perhiasan kalian ketika ke masjid. Ini sebenarnya merubah budaya yang ada di masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah terdahulu itu mengekspresikan pertaubatan dia, pembersihan diri itu dengan melepaskan pakaian yang biasa dia pakai, dan bentuk totalitasnya adalah tawaf di Baitillah tanpa pakaian. Jadi mereka tawaf tanpa busana itu bagian dari bentuk totalitas membersihkan dirinya dari simbol-simbol dosa. Kayaknya ada juga ya aliran-aliran keyakinan yang kemudian menjadikan pakaian yang dia pakai yang sehari-hari dan seterusnya sebagai simbol dosa. Ini sudah ada di masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Jadi kalau dia itu ingin membersihkan diri dari dosanya, totalitasnya adalah melepaskan pakaian, maka tawaf dengan tanpa busana. Karena malu, maka biasanya tawafin di malam hari. Itu masyarakat jahiliyah. Nah, Islam ingin merubah budaya itu, merubah mindsetnya, merubah cara berpikirnya. Maka wahai anak Adam, wahai manusia, pakailah perhiasanmu, pakaian yang terbaik yang kau miliki untuk berada di masjid. Sesungguhnya pakaian yang baik, pakaian yang kita pakai itu tidaklah bertentangan dengan upaya kita membersihkan diri. Nah, kemudian masjid juga. Nah, sebelum ini hadis Nabi SAW. Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tanah yang atau tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjidnya. Karena di situ seseorang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan masjid maksudnya adalah tempat dilaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya adalah yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Namun kata masjid ini juga bisa dimaknai tempat sujud. Maksudnya adalah tidak mesti bangunan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wa'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya itu diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada orang-orang atau para nabi sebelum. Di antara yang disebutkan oleh Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan di muka bumi ini, semua di muka bumi ini sebagai tempat untuk sujud. Maksudnya adalah dimanapun kita bertemu dengan waktu sholat, kita bisa sholat di tempat tersebut. Kecuali yang dikecualikan adalah kuburan. Di antara yang pengecualian, maksudnya tidak boleh sholat di kuburan. Kalau misalnya di tanah lapang, di tempat itu bisa menjadi masjid, maksudnya tempat untuk sujud. Itu pengertian yang dimaksud dengan masjid. Nah, ada beberapa persoalan fikih yang terkait dengan masalah masjid ini. Kalau kita bagi klasifikasikan persoalan fikih terkait masjid ini, ada persoalan-persoalan fikih yang terkait dengan bangunan masjid. Ada persoalan-persoalan fikih yang berhubungan dengan aktivitas di dalam masjid. Ini supaya jelas pembagiannya ya. Ada persoalan fikih yang berhubungan dengan bangunan masjid itu. Mana yang termasuk masjid, mana yang tidak termasuk masjid. Kapan masjid itu boleh dibangun dan kapan tidak boleh dibangun dan seterusnya. Kemudian yang kedua, termasuk aktivitas yang ada di dalam masjid. Mari kita coba, mudah-mudahan waktunya mencukupi persoalan-persoalan fikih yang berhubungan dengan masalah masjid. Yang pertama adalah terkait dengan masalah bangunan masjid. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal itu adalah, hukum aslinya masjid itu boleh dibangun dimanapun. Hukum asalnya, kecuali yang terlarang. Kenapa? Bumi ini hukum asalnya adalah suci. Al-aslu annal arda tahirah wa salihah litakuna masjidan. Hukum asalnya adalah muka bumi ini hukum asalnya adalah suci dan boleh dijadikan masjid. Masjid dalam pengertian tempat sujud maupun bangunan. Bangunan di mana di situ sebagai pusat orang berkumpul melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ada beberapa kata yang terkait ini saya bilang. Kata yang terkait dengan masjid yang perlu dipisahkan. Masjid artinya tempat untuk sujud, dan ini semua tempat kecuali terlarang. Masjid artinya adalah sebagai bangunan. Kemudian juga ada misalnya kata musola. Musola itu bisa juga maknanya masjid, karena itu adalah tempat untuk sholat. Musola bisa maknanya adalah tempat untuk sholat yang ada di rumah. Kalau kita misalnya di rumah, di situ ada tempat, ada ruang khusus atau tempat yang biasa kita jadikan untuk sholat, itu namanya musola. Bisa juga musola maknanya adalah tanah lapang yang biasanya digunakan untuk sholat id, istisqa, atau sholat yang lain yang itu mengumpulkan banyak orang. Itu maknanya juga musola. Cuman sekarang di Indonesia bedanya adalah musola dengan masjid. Kalau masjid biasanya sholat 5 waktu plus sholat Jumat, kalau musola sholat 5 waktu tanpa sholat Jumat. Nah, kalau di dalam fikih biasanya masjid itu ada masjid jami'. Kalau masjid secara umum adalah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau masjid jami' adalah sholat 5 waktu juga diadakan Jumat. Nah, ini namanya pakai musola ya. Musola. Musola, tapi hukum fikihnya adalah masjid. Maksudnya ini masjid.
Masalah nama itu kan bisa berubah perkembangan waktu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nggak menjadi masalah. Tapi kalau kita melihat hukum fikih yang berlaku, apakah berlaku hukum musola? Apakah hukum masjid? Ya hukum masjid. Gitu. Nah, artinya adalah semua muka bumi ini aslinya boleh dibangun, di situ adalah masjid. Nah, berikutnya beberapa persoalan fikih. Bagaimana hukum membangun masjid di kompleks? Para ulama sepakat bahwa, jadi kalau zaman dulu kan ada perumahan. Kalau zaman dulu kan satu wilayah itu ya satu masjid. Karena orang dulu tinggalnya keluarga ini ngumpulin di sini. Klan. Nanti wilayah lain terpisah oleh kebun-kebun, terpisah oleh ini tinggal lagi gitu. Kan terpisah-pisah. Tapi kalau sekarang kehidupan sekarang ini ada beberapa fenomena baru. Ada perubahan. Nanti perumahan yang lain masing-masing ada masjid. Nah, ini termasuk diperbolehkan sebenarnya kalau itu ada maslahat sesuai dengan kebutuhan. Fenomena rumah, kalau dulu perumahan itu rumah yang berdampingan. Nah, sekarang ada rumah bertumpuk di apartemen. Nah, itu hal yang baru juga dalam masalah fikih masjid. Nah, bagaimana hukumnya terkait dengan masjid yang kalau yang kayak perumahan gini ada satu orang yang tinggal dalam jumlah yang banyak, kemudian di situ ada masjid atau maksudnya ada sekitar musola, tidak menjadi masalah para ulama. Yang kemudian menjadi persoalan adalah sistem yang apartemen. Apakah bisa menjadi masjid? Kalau bisa menjadi masjid, dia ini harus di bawah, di tengah, atau di atas? Tapi ini para ulama memang berbeda pendapat. Mereka ada yang berpendapat bahwa ketika masjid di sistem rumah yang semacam itu tadi, ada di antara ulama yang berpendapat bahwa masjid itu boleh di atasnya bukan masjid, di bawahnya juga bukan masjid. Jadi kalau misalnya dibuat pola apartemen begitu, misalnya dia di lantai tengah. Karena ini nggak ada di zaman Nabi. Ketentuannya bagaimana? Kalau fikih zaman klasik ya, fikih klasik itu, kan masjid itu mepet dengan tanah. Maka secara hukumnya adalah tanah ini menjadi lillah, tanah ini menjadi masjid. Tapi pertanyaan adalah apakah hukum masjid itu juga berlaku di udara di atasnya masjid? Itu nggak terfikir oleh ulama terdahulu. Maka dalam pola-pola semacam ini dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita misalnya di apartemen, kemudian di lantai sekian, di bagian sekian itu sebagai masjid, dan atasnya itu tidak dihukumi sebagai masjid, maka fikih mengikuti. Karena ketentuannya begini. Saya itu pernah mendapatkan, dulu waktu kecil mendapatkan pelajaran fikih. Kalau sesuatu yang tersambung dengan masjid, maka dihukumi masjid. Sampai kemudian kalau rumah itu nempel tempat air itu, maka itu dihukumi sampingnya hukum masjid.
Ada yang begitu. Ini mempersulit. Karena kenapa? Terutama di apartemen. Kalau ada sebagian itu dihukumi masjid, kemudian semua orang yang tinggal itu kan ada dalam keadaan junub, dalam keadaan segala macamnya. Mereka berkeluarga, misalnya suami istri berhubungan badan, masa dihukumi dia berhubungan badan dalam masjid? Kalau misalnya gini, mohon maaf ya, ini masjid, rumahnya ini adalah rumah-rumah. Dia di bagian tengah. Orang yang misalnya keluarga, dia suami istri, tempat dia bagian apartemennya di bawahnya masjid. Pertanyaannya, kalau dia berhubungan badan, apakah berhubungan badan di dalam masjid? Bisa dipahami Pak fikihnya. Maka dalam hal-hal yang semacam ini, para ulama secara umum mengembalikan hal ini kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman. Cuma dalam masalah ini di antara ulama ada yang berpendapat tidak boleh masjid itu harus yang paling atas, karena tidak boleh di bawah apa? Karena kan kalau misalnya di atasnya ini mungkin di situ ada toilet, di situ ini menjaga kehormatan masjid, ada yang berpendapat demikian. Kan di apartemen misalnya di atasnya misalnya itu bagian rumah, tempat tinggal dan seterusnya, pastikan di situ ada kamar mandi, di situ ada toilet dan seterusnya. Sedangkan di bawahnya tempat orang sholat itu seakan-akan dianggap tidak menjaga kehormatan yang ada di bawahnya. Tapi apapun itu, bahwa format rumah dengan pola apartemen yang semacam ini, yang semacam kita kenal ini adalah perkara baru yang nggak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus melihat dengan pola pandang, cara pandang yang baru. Ini persoalan yang terakhir. Kemudian berikutnya, hukum ada banyak masjid dalam satu wilayah. Hukmu ta'adudil masajid fi qaryah. Dalam satu zona, satu wilayah, di situ ada lebih dari satu masjid. Bolehkah hukumnya? Para ulama berpendapat bahwa apabila satu wilayah yang berdekatan, kemudian dibuat masjid yang lain dengan tujuan sebagai saingan, sebagai ada rivalitas, apalah istilahnya, ada gap, beda aliran. Ini kalau aliran mungkin aliran satu aliran sesat, nah ini persoalan lain. Tapi maksudnya adalah hanya perkara-perkara khilaf yang tujuannya adalah untuk menyaingi masjid itu, menyaingi. Persaingan, para ulama sepakat nggak boleh. Tapi kalau karena hajah, karena kebutuhan, bukan dalam rangka persaingan, ingin membuat masjid itu sepi atau dan seterusnya, nah itu tidak ada masalah karena adanya hajah, ada karena kebutuhan. Cara pandang ini perlu kita menggunakan cara pandang baru di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengatakan nggak boleh ta'adudul masajid, lebih dari satu masjid dalam satu kampung. Kampung dulu kan beda dengan kampung sekarang. Kalau kampung dulu itu satu wilayah yang dimana orang itu bertetangga ngumpul dengan jumlah terbatas, lalu dipisahkan oleh padang pasir, dipisahkan oleh kebun. Kemudian orang tinggal di tempat yang lain. Maka kita kayak Bani Quraidah dan seterusnya kan, kita kalau baca sejarah kan. Nah di situ ada satu masjid. Sedangkan kehidupan sekarang itu sudah berbeda. Semuanya nyambung. Mungkin kalau dilihat dari ujung ke ujung gitu, bisa jadi wilayahnya berubah. Nah, batasan qaryah, wilayah itu apakah kemudian berkiblat kepada RT, RW dan seterusnya? Itu bisa begitu, bisa enggak? Bisa jadi kan beda RT,
Misalnya dia perbatasan satu RT dengan RT lain, tapi dibutuhkan ada masjid di situ. Karena jumlahnya banyak dan dibutuhkan. Nah, ini kadang-kadang ini fenomena baru. Jadi kalau maksudnya membahayakan, maksudnya adalah persaingan, maksudnya adalah untuk bukan niat yang baik, bukan karena kebutuhan, maka para ulama berpendapat tidak diperkenankan. Karena ini sama dengan kayak masjid dirar. Nah, istilahnya masjid dirar. Jadi karena dia, mohon maaf kalau ada yang Hindu atau Muhammadiyah, satu Hindu satu Muhammadiyah, misalnya ini awalnya Hindu, kemudian dia karena dia Muhammadiyah lagi bikin, atau sebelum Muhammadiyah karena dia Hindu akan dibikin. Maksudnya adalah karena beda ormas. Ini orang-orang saya satu ormas harus ke sini, yang beda ormas. Nah, kalau tujuannya adalah karena konflik, itu memecah belah, nah itu tidak diperkenankan. Tapi kalau aliran sesat ya lain lagi. Misalnya kan kita nggak bisa ini kalau perkara-perkara yang sudah maklum min-ad-din bid-darurah. Misalnya ini masjid dia pahamnya adalah sholat itu bukan 5 waktu misalnya, cuma sekian waktu. Nah, itu jelas ini persoalan yang maklum min-ad-din bid-darurah, persoalan yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, jumlah masjid yang banyak dalam satu wilayah dan keduanya mengadakan sholat Jumat. Kalau tadi yang satu mengadakan sholat Jumat, dia jumlahnya masjidnya lebih dari satu, tapi yang mengadakan sholat Jumat satu. Jadi kalau dia sedang sholat Jumat, dia menyatu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang ini, yang kasus yang berikutnya ini adalah bagaimana dalam satu wilayah, satu zona, di situ ada lebih dari satu masjid, keduanya melaksanakan sholat Jumat. Sebagian ulama berpendapat, ulama klasik, misalnya ulama mazhab Syafi'i itu sangat ketat. Tidak boleh ada dua masjid mengadakan sholat Jumat dalam satu wilayah. Kalau ada satu wilayah, ini kita bicara klasik ya, penentuan wilayah lagi nanti kita ini lagi. Kalau ada mengadakan sholat Jumat dalam satu wilayah lebih dari dua masjid, maka dilihat mana yang pertama dan mana yang kedua. Yang pertama itu yang sah, yang kedua nggak sah. Jadi gini, kalau ada satu zona, satu wilayah ini dalam mazhab Syafi'i ya, beda dalam pandangan mazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tidak boleh satu zona, satu wilayah, Korea kalau udah dulu, mengadakan dua sholat Jumat. Kalau mengadakan sholat Jumat, maka harus dilihat mana yang lebih dulu mengadakan sholat Jumat, maka itu yang sah. Yang kedua, tidak sah. Ini saya sampaikan, ini fikih klasiknya. Jangan dibawa langsung dalam kasus kita ya. Jangan dibawa langsung dalam kasus kita. Karena persoalannya udah beda. Dasarnya apa? Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ketika mereka melaksanakan sholat Jumat hanya di Masjid Nabawi, tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak membuat sholat Jumat di tempat di masjid-masjid mereka. Semuanya berkumpul ke Masjid Nabi. Itu yang menjadi dasar. Kenapa mazhab Syafi'i itu sangat ketat dalam masalah ibadah? Kalau cari dasarnya apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ya, yang dipakai dasar. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat Jumat, laksanakan juga salat Jumat sebagaimana kalian melihat aku salat Jumat. Dan hadis ini juga yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i, salat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40.
Kenapa? Karena Nabi mengadakan sholat Jumat bersama dengan para sahabat nggak kurang dari 40. Ini logika yang dipakai oleh Madzhab Syafi'i. Dasarnya apa? Shallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Termasuk misalnya dalam khutbah, ketentuan khutbah dalam Madzhab Syafi'i itu dasarnya apa? Ya shallu kama ra'aitumuni sholli. Itu dalam Madzhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan yang lain, misalnya dalam Madzhab Hambali dan dalam Madzhab Hanafi, tidak menjadi masalah. Dia lebih longgar. Nah, bagaimana dengan kasus sekarang? Kita balik kasus sekarang. Apakah pandangan yang dipakai oleh Madzhab Syafi'i itu bagaimana kalau diterapkan di masyarakat kita saat ini? Yang dinamakan qaryah itu, wilayah itu tidak lagi orang yang berkumpul dalam satu zona, tapi mereka sudah tersambung, pembagiannya adalah RT RW. Bisa jadi dia satu RT itu misalnya masjidnya di ujung RT, kemudian dia RT yang lain gitu, dan masjid lagi. Jumlahnya sudah sangat banyak, maka ulama-ulama kontemporer sekarang, orang-orang masa kini mengatakan boleh satu wilayah itu lebih dari satu pengadaan sholat Jumat ketika dibutuhkan. Apalagi sekarang di perkantoran, misalnya semua karyawannya itu keluar semuanya, masjid itu nggak mencukupi, maka kemudian mengadakan sholat Jumat di kantor. Jadi bedakan antara masjid dengan sholat Jumatnya. Bolehkah sholat Jumat di luar masjid? Itu persoalannya. Tapi masjid yang di situ diadakan sholat Jumat namanya masjid jami'. Bagaimana kalau sholat Jumat di kantor? Dia tidak di masjid tapi di musola. Aula itu yang itu namanya musola berarti kalau dia nggak menjadi masalah, hukumnya adalah hukum sah. Tentu ini nanti sudah keluar dari Madzhab Syafi'i, kaidah dalam Madzhab Syafi'i. Karena memang kita hidup itu kalau fokus dengan satu madzhab, di Indonesia itu saya rasa nggak ada yang konsisten dengan satu madzhab. Karena akan sulit juga gitu. Makanya dengan adanya madzhab yang banyak itu ada hikmahnya, rahmanya gitu. Dalam kasus ini kalau kita ngambil pandangan ini akan sulit masyarakat kita. Ya udah kita ambil pandangan ini supaya memberikan maslahat dan kemudahan. Dan inilah mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian menemukan sebagian di lingkungan kita, kalau nggak salah sekitar Pancoran itu ada yang masjid-masjid tertentu setelah selesai sholat Jumat, sholat zuhur. Ada yang pernah menemukan nggak? Saya dulu mendapati di depan JMC. JMC kan depannya kan ada. Itu ada beberapa masjid, tapi bukan masjid sebenarnya. Saya sempat itu sholat agak di belakang begitu. Itu setelah selesai sholat Jumat, itu ada yang sholat zuhur. Alasannya apa? Mungkin dugaan saya. Dulu orang tua yang kakek atau pendiri masjid waktu itu menggunakan pandangan, dan rata-rata kan kita madzhab Syafi'i. Bisa jadi jumlah jamaahnya waktu itu nggak sampai 40. Atau bisa jadi pada waktu itu di wilayah satu pasar minggu ada beberapa masjid. Karena khawatir dengan pandangan sahabat madzhab Syafi'i bahwa satu wilayah itu harus satu masjid, nggak boleh lebih dari satu masjid. Kalau ada dua masjid maka salah satunya tidak sah. Khawatir sholat Jumatnya nggak sah, maka mengadakan sholat zuhur. Dugaan saya begitu.
Tapi ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dari masjid itu dan terus dijaga sehingga sampai sekarang masih mengadakan sholat zuhur. Meskipun jumlah jamaahnya sudah banyak. Atau kemudian perkembangan wilayah itu tidak mesti wilayah dimaknai kecamatan atau kelurahan. Tapi sekarang kan hampir setiap RT ya itu ada masjid. Benar ya? Hah? Iya. Atau setiap RW, kalau RW sudah pasti ada masjidnya. Tapi ini kayak musola di Mustari ini kan RT 6. Ah. Masjid itu RT 6 juga. Di SMK 8 kita mengadakan sholat Jumat. Masih RT 6 juga. Nah, kasus begitu maksudnya. Nah, ini kalau dalam madzhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau ulama yang saya coba, ulama-ulama yang sekarang tentu harus mencari, menimbang-nimbang ini. Maka dilihat kalau ada kebutuhan, kalau ada maslahat yang sangat kuat, maka itu diperbolehkan. Misalnya, kalau semuanya ke masjid tertentu, apalagi anak-anak sekolahan begitu, masjid nggak cukup. Nah, itu diantara pertimbangan karena kebutuhan sehingga diperbolehkan mengadakan sholat Jumat lebih dari satu masjid di kalau ada satu perumahan pas kan sosial iya sehingga iya ini juga ada kebutuhan juga Tapi emang ramainya sholat Jumat, kalau sholat biasa mungkin enggak. Iya. Nah, dalam hal ini maka perlu dilihat apakah ketentuan tentang larangan sholat Jumat dalam satu wilayah itu termasuk masalah politik atau masalah ibadah. Masalah politik itu maksudnya gini. Memang itu bentuk ibadah, tapi politik itu bukan masalah politik apa? Praktik itu bukan maksudnya adalah Nabi SAW dalam konteks menjaga kesatuan umat, sehingga kalau dalam wilayah itu ada beberapa masjid, maka akan berpengaruh terhadap persatuan umat, atau memang hubungannya dengan ibadah Allah. Sebetulnya masalah yang lebih terasa di umat. Masjidnya banyak, tapi belum pada perkembangan lingkungan yang salah satu yang 5 waktu. Iya. Bahkan kalau pada waktu merdeka kita di jalanan itu juga masuk macet. Sebetulnya bukan Islam, ya. Bukan yang jalannya macet, jalan sholatnya. Terus cari masjid, ya. Nah, saya melihat itu lebih masalah sebetulnya. Ya memang itu masalah. Jadi mau berapa masjidnya kalau siapa orangnya nggak sholat ya nggak sholat. Iya, benar. Itu satu masalah. Tetapi ini dalam konteks ini kadang-kadang di masyarakat kita karena beda ormas, beda mazhab, bangun masjid. Ini juga masalah. Ini lagi juga karena ada dari Timur Tengah misalnya pengen ini di mana ada tanah wakaf atau orang semuanya pengen wakaf masjid. Ini jadi persoalannya sangat kompleks ya. Persoalannya sangat tidak hanya satu persoalan. Kemudian berikutnya, apakah masjid yang berpindah-pindah itu dihukumi masjid? Sekarang itu ada namanya masjid keliling. Jadi gini, apakah itu sebagai masjid ataukah bukan? Atau sebagai tempat sholat? Bolehkah sholat di situ? Boleh. Sholat berjamaah di situ boleh. Sebagaimana sholat di atas kapal Safina itu pernah ada dalam satu hadis. Shollu qa'iman, sholatlah dengan berdiri ketika di Safina di kapal. Maka yang
masjid berpindah-pindah itu hukumnya seperti orang sholat di kapal. Tapi di kapal laut. Yang zaman Nabi, karena zaman Nabi belum ada pesawat kan. Tapi apakah boleh iktikaf di situ? Yang tidak memenuhi standar iktikaf. Nah, kemudian berikutnya, masjid dalam pengertian masjid begini, bangunan begitu, apakah harus dibangun di atas tanah wakaf atau tidak? Ulama klasik itu berpendapat pandangan bahwa masjid dikatakan masjid mengambil hukum masjid yang di situ tahiyatul masjid. Kalau masjid dalam pengertian tempat sholat itu kan boleh-boleh saja ya, aula dan seterusnya boleh. Tapi masjid yang di situ mengandung hukum masjid, di situ tahiyatul masjid, di situ boleh iktikaf. Kalau kita di kantor kemudian di situ aula yang bisa untuk sholat atau musola kantor, itu bukan pengertian masjid yang maknanya sempurna di situ iktikaf. Tapi maksudnya yang mengambil makna bisa untuk iktikaf, tahiyatul masjid dan untuk sholat Jumat misalnya. Ulama kalau kita merujuk pada pandangan ulama-ulama mengatakan harus di atas tanah wakaf. Kalau bukan tanah wakaf, maka bukan dikatakan masjid sepenuhnya di situ tahiyatul masjid, kemudian di situ untuk iktikaf. Kenapa? Kalau misalnya ada orang punya pribadi, Pak. Ayatnya wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Sesuatu itu menjadi milik Allah kalau sudah dikeluarkan dari hak individu. Misalnya ini masjid, tanah ini masih individu gitu. Berarti benar lillahnya benar. Meskipun ini bisa diambil situ. Maksud ayat bukan begitu. Tetapi wa annal masajida lillah. Sesuatu itu menjadi milik Allah kalau sudah diwakafkan. Kenapa perlu diwakafkan? Atau milik publik? Karena begini. Kalau misalnya masjid ini di atas tanah milik pribadi belum milik publik atau milik lillah, pemiliknya kemudian dia buat tembok gitu, dia punya hak. Karena tanah-tanah dia. Orang mau masuk masjid harus izin. Izin siapa? Yang punya tanah. Kenapa? Karena tanah itu milik orang itu. Bisa dibayar. Kalau misalnya ya kayak kan kadang-kadang ada tuh di orang punya kayak itulah, bikin kayak pabrik, di situ ada musholanya, di situ ada ya kan, atau dia kantor dia gitu. Orang kan mau masuk harus izin. Ya? Padahal masjid itu milik Allah. Setiap orang boleh masuk, tapi karena dia di tanah pemilik individu, maka orang mau masuk masjid itu harus izin karena tanahnya tanah dia. Maka disitulah tidak memenuhi standar secara full sebagai masjid. Maksudnya kalau iktikaf ya jangan di situ. Kenapa? Karena dia belum sepenuhnya memenuhi standar kriteria itu. Itu di antara pandangan ulama terdahulu. Maksudnya begitu. Harus di atas tanah wakaf. Tapi bagaimana kalau di komplek-komplek itu sekarang kan ada aturan, di situ ada fasilitas umum dan di antaranya adalah tempat ibadah. Atau sekarang itu milik negara. Masjid atau bukan gitu. Kayak misalnya
Terus saya waktu doa apa itu ada kasus kerjasama begitu pemerintah daerah, misalnya kayak di perkantoran sekarang misalnya kantor pajak itu kan ada masjid. Apakah itu sebagai masjid? Nah ini perlu istihad baru, cara pandang baru. Selama ini adalah kalau negara itu adalah milik publik, kalau misalnya komplek itu adalah dijadikan dia sebagai tempat terbuka, bukan milik individu, maka saya cenderung itu diperbolehkan dan itu berlaku hukum masjid. Karena maksud dari wakaf itu terpenuhi pada hal tersebut. Maksudnya maksud wakaf itu agar apa? Dia menjadi milik Allah dan terbuka untuk setiap orang Muslim. Tidak ada individu yang melarangnya. Maka ketika dia misalnya menjadi fasilitas umum dan itu ketentuan negara, setiap perumahan besar di situ ada fasilitas umum dan diantaranya masjid, dan ini sudah kebijakan bagian dari kebijakan negara, maka itu memenuhi standar wakaf. Tujuan wakaf terpenuhi meskipun dia tidak diikrar wakafkan dengan ketentuan BWI, maka dia berlaku sebagai masjid. Begitu. Termasuk yang misalnya di perkantoran-kantoran di situ juga masjid, maka itu berlaku hukum sebagai masjid. Kemudian persoalan yang terkait adalah dilarang masjid dibangun di atas kuburan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Binasalah orang-orang Yahudi itu, Allah binasakan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat sholat, sebagai masjid. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih. Mereka itu kalau ada orang yang soleh di antara mereka meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburnya masjid. Nah ini juga ya. Jadi yang disepakati oleh para ulama, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati adalah tidak boleh, itu adalah misalnya masjid nih, kemudian di sini dibuat kuburan di sini, atau ini awalnya kuburan sudah dibangun di atasnya masjid, itu nggak boleh. Sepakat para ulama. Karena apa? Pertama, larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, juga menjaga kehormatan orang meninggal. Selain menjaga kehormatan masjid, juga kehormatan orang meninggal. Karena kita itu kan nggak boleh. Kalau ini ada kuburan, kemudian kita lari-lari ke atasnya, duduk di atasnya, kan nggak boleh. Karena nggak beretika. Menjaga kehormatan orang yang ada di dalam masjid. Nah, kalau kemudian di sini ada kuburan, kemudian dijadikan masjid, pasti dijadikan alat terus. Selain tujuan yang lainnya adalah menurut para ulama, karena itu berpotensi menyebabkan kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah pada waktu itu atau agama-agama yang terdahulu. Tapi bagaimana kalau kemudian kuburan itu di halaman? Atau kuburan itu di belakangnya? Nah, ini kemudian pertanyaan begini. Apakah halaman masjid termasuk masjid? Apakah halaman masjid termasuk masjid? Yang kemudian di situ jadi tempat sholat. Kalau samping, para ulama hukum mengatakan, meskipun itu bukan perkara yang dianjurkan, tapi hukumnya sholatnya sah atau tidak. Para ulama mengatakan kalau kuburannya itu di samping atau di belakangnya, atau di depannya tapi ada batas, itu sah. Sholatnya sah. Tapi kalau kemudian sholat di atas kuburan, sholatnya nggak sah. Nggak boleh. Atau sholat menghadap kuburan secara langsung, itu nggak boleh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tusallu ilal kubur.
jangan sholat menghadap ke kuburan. Jadi sholat di depannya di kuburan, dia sholat dulu. Kecuali sholat jenazah. Nah itu sholat jenazah itu boleh. Kalau misalnya ada orang meninggal dunia, sudah dikuburkan, kemudian kita takziah, sholat di atas kuburannya boleh, sholat jenazah. Itu boleh, nggak menjadi masalah. Karena Nabi SAW suatu ketika ada seorang wanita meninggal dunia, Nabi nggak dikabari, tahu-tahu pagi hari dikasih kabari, Nabi SAW kemudian datang ke makamnya dan sholat di makamnya. Itu diperbolehkan. Maka ini penting di masyarakat kita, kalau misalnya takziah ternyata orang yang sudah dimakamkan, kuburannya nggak terlalu jauh, sholat di situ boleh. Nah gitu. Nah kalau misalnya ini masjid, kemudian di belakangnya, apakah ini maknanya sholat ke kuburan? Sudah tidak. Karena apa? Sudah ada sutra. Tembok ini kan sudah menjadi pembatas antara Walaupun pagar itu betul apa ya? pagar nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kuburan nih di dalam masjid, di situ dibuat kayak pagar, ya ini masih di dalam masjid. Di luar boleh. Kalau di luar nggak menjadi masalah. Nah sekarang persoalannya adalah apakah halaman itu termasuk masjid atau tidak? Ini ada khilaf di antara ulama. Begini, para ulama sepakat bahwa kalau dalam satu bangunan dan dia itu masih dalam bangunan tembok yang misal ini dalam bangunan dihukumi, itu masuk dalam masjid, sepakat. Tapi kalau masjid itu punya pintu yang itu dibuka tutup, yang memisahkan ini masjid dan halaman masjid. Nah ini ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan di luar pintu itu sudah bukan masjid. Jadi kita jangan membayangkan untuk menghukumi masjid sekarang itu sebagaimana sekarang kita kenal. Kalau masjid itu bisa masjid, kemudian nanti di halamannya baru kemudian tembok besar, ya kan? Pagar gitu kan. Maka kita menghukumi itu masjid. Tapi coba kita lihat di masa Nabi SAW. Yang masjid itu dibatasi tembok oleh masjid, di luarnya sudah bukan. Kan kalau kita ini kan double kan? Masjid, bangunannya itu, kemudian ada sekelilingnya, halaman dan seterusnya, baru kemudian pagar luar. Nah, kira-kira orang kalau sholat tahiyatul masjid di parkiran masjid itu sholat tahiyatul masjid atau bukan? Tepat nggak kira-kira? Halaman masjid kan parkir, bisa tempat parkir. Nah dia datang, dia mau sholat tahiyatul masjidnya situ, baru dia kosong. Kira-kira itu dihukumi sholat tahiyatul masjid atau bukan? Tepat nggak? Kita semua pasti yakin kalau halaman itu parkiran, bukan tempat sholat. Maka karena kita semuanya sepakat dengan hal itu, maka parkiran halaman masjid sebenarnya bukan bagian dari masjid. Maka boleh sholat, kalau safnya panjang tersambung, ya boleh. Sah, nggak ada masalah. Tetapi apakah halaman itu mengambil hukum masjid atau tidak? Mengambil hukum tidaknya bagaimana? Kalau ada orang wanita haid, dia di halaman masjid, boleh nggak? Itu Pak, maksudnya begitu kan? Itu yang saya maksud. Jadi bukan sholatnya boleh nggak? Kalau orang tahiyatul masjid, kira-kira tahiyatul masjid di halaman atau enggak? Nah, kalau kita kembalikan kepada pola di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu kan gini. Ini masjid ya, kan dibatasi begini langsung. Orang sholat di situ. Enggak, kemudian ini masjid, kemudian sudah ada temboknya, dibuat pagar lagi. Maka kalau saya yakin ya, semua ini kita sepakat bahwa
Yang namanya masjid tempat sholat itu ya yang dipagari batas ada tembok-tembok itu. Halaman termasuk misalnya depan tadi ya. Nah, itu masih masuk masjid kan. Tapi misalnya yang di situ di jalan, kalau seandainya itu misalnya halaman ya, itu bukan tempat sholat, itu halaman masjid. Berarti nggak boleh di jalan. Kalau Nyambung boleh. Malah kadang-kadang bukan jalan. Ini ketentuannya ketentuan sholat jamaah. Nah, ketentuan sholat jamaah itu masalah soft, bukan masalah masjidnya. Beda pembahasan. Kalau sholat jamaah itu soft antar satu sama yang penting dia melihat, ikuti itu sah, nggak ada menjadi masalah. Tapi maksudnya adalah tempat di mana dia berada itu dihukumi masjid ataukah tidak. Kalau orang iktikaf di situ itu dihukumi iktikaf apa enggak? Nah, itu maksudnya. Kalau misalnya dia mau iktikaf, dia bikin tenda di depan di halaman masjid, itu dihukumi iktikaf atau bukan? Nah, gitu maksudnya. Kalau halaman itu tidak dihukumi masjid, maka dia iktikafnya nggak bisa karena dia bukan masjid. Tapi bagaimanapun ini perkara yang diperselisihkan di antara ulama. Tapi lagi-lagi ulama terkini itu dalam penguatan pandangannya adalah mengembalikan kepada kebiasaan. Karena pada hakikatnya bentuk masjid, ketentuan itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat yang berlaku, itu dikatakan masjid atau bukan masjid. Sebenarnya masih banyak persoalan yang belum selesai masalah. Gimana? Mau dibuka tanya jawab? Ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, yang online ada yang bertanya. Ini nyambung soal kuburan nih. Kalau di Masjid Nabawi itu kan makamnya Nabi Muhammad di situ gitu. Yang saya tahu gitu ya. Kan ada dalam satu bangunan Masjid Nabawi itu yang saya lihat. Iya. Itu gimana ya? Kalau kayak gitu. Ya. Kalau masjid makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya berikan contoh gini. Ini Masjid Nabawi. Ya. Kamar-kamar hujurat istilahnya kan ada istilah surah hujurat kan? Istri Nabi itu di sini banyak kamarnya. Ya ruangan-ruangan gitu kayak petakan-petakan bahasa kita ya. Karena Nabi dulu rumahnya petakan, kayak kos-kosan gitu. Di sini kamarnya Aisyah, di sini kamarnya ini. Kita lihat itu. Nah, itu yang sekarang tempatnya itu adalah tempatnya Aisyah. Nabi itu dimakamkan di mana beliau meninggal. Jadi kan meninggal ini tempat tidurnya gitu ya, tempat tidurnya. Beliau meninggal jadi dimakamkan di situ. Nah, gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, Aisyah itu tinggal di situ, tidur di situ. Jadi dibayangkan ya, ini misalnya hujrah Aisyah ya, di sini makam Nabi, ya Aisyah tidur di situ, makan di situ dan situ. Ketika Abu Bakar meninggal, Abu Bakar dimakamkan di situ, Aisyah tinggal di situ. Iya, ini tidur di situ kuburan Nabi. Wanita kan juga tabiatnya haid, itu kan tabiat wanita. Berarti kan sebelumnya itu bukan emas. Baru ketika Umar bin Khattab meninggal, dia minta izin sama Aisyah untuk di situ. Padahal inginnya Aisyah itu mau dimakamkan di situ, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini Umar bin Khattab minta izin di situ, nggak bisa menolak. Akhirnya dimakamkan di situ. Baru kemudian dibuat pembatas antara makam dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika ada Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya enggak. Nah, aslinya adalah itu bukan masjid, tapi karena perluasan akhirnya masuk dalam masjid, maka dibuatlah pembatas. Maka sholatnya itu ini
ini Masjid Nabawi, ini makam. Kemudian di sini kan perluasan itu ya. Kan orang nggak sholat di sini kan. Itu termasuk yang nggak boleh sholat di situ kan. Tapi kalau orang tilawah sekitar makam nggak ada menjadi masjid. Nah gitu. Jadi itu bukan masuk bagian dari masjid. Nah, aslinya begitu. Kemudian terjadi perluasan. Allah Alam. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Yang online ada pertanyaan? Atau yang dari Ya ini di masa saya dan hukum masih bekas sekarang. Ada satu pesantren malam itu misalnya mengharapkan santri-santrinya itu wajib sholat. Dan ini juga kadang-kadang pengarahan itu berlaku santri dan itu berlaku sekarang. Dan di situ dibangun tempat sholat. Si santri itu harus sholat bergantian. menghadap kuburan itu. Nah, bahkan kuburannya di dalam Masjid. Itu gimana? Iya. Tapi di pagar ya. Bukan di pagar, jadi masjidnya itu ya tidak ada halaman karena di luar-luarnya juga banyak makam. Tapi makam sang guru dan beberapa tamu keluarganya di dalam masjid. Dan santrinya itu harus sholat. Menghadap Karena mungkin kalau menghadap mereka Ya, itu dibangun masjidnya dulu atau makamnya? Makamnya dulu kayaknya ya. Makamnya dulu baru kemudian bangun masjid. makamnya dulu. Iya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri itu tidak boleh. Imam Nawawi mengatakan la tusallu ilal kubur. Hadis Nabi SAW la tusallu ilal kubur, tidak boleh sholat menghadap kuburan. Jadi di situ ada kuburan di depan dia, kemudian dia sholat. Itu nggak diperkenankan. Kecuali misalnya ada tembok pembatas, ada sutra antara dia dengan kuburan, maka itu ini. Nah, jadi ada dua ketentuan. Sholat di mana di masjid itu ada kuburan dengan sholat menghadap kuburan. Kalau sholat menghadap kuburan itu kan nggak boleh di dalam masjid atau tidak boleh, tidak di dalam masjid itu nggak boleh. La tusallu ilal kubur. Bisa sebabnya apa? Ya karena Nabi SAW melarang itu karena sholat adalah ibadah, nggak boleh menghadap itu satu. Yang kedua, khawatir orang yang melihat itu orang ini menyembah kuburan kan bisa jadi. Kemudian bisa juga bagi dia yang sholat bisa menyeleweng akidah dan keyakinan yang mengagungkan orang di depannya. Kemudian kalau masjid di situ di dalam masjid ada kuburannya, para ulama memang berbeda pendapat hukumnya apakah kuburannya itu di depannya atau di belakangnya atau di samping. Yang jelas bahwa kuburan di dalam masjid nggak diperkenankan. Tapi sholatnya sah ataukah tidak? Kalau sholat menghadap ke kuburan, secara langsung sholatnya nggak sah. Tapi kalau sholat itu dia tidak menghadap ke kuburan, di masjid di situ ada kuburan, tapi kuburannya di samping atau di samping ya, di samping atau di belakang orang sholat. Nah di situ sholatnya sah tapi makruh. Sudah begitu. Nah dalam hal yang semacam ini sebaiknya daripada kita berpolemik, daripada kita yang kemudian menjadi masalah, ya jauhkan gitu. Ya kuburan itu janganlah di halaman masjid, tapi misalnya kalau toh dekat dengan masjid ya di belakang ya kalau di. Nah, yang di situ ada pembatas tembok, pembatas antara ini masjid ini pemakaman, gitu sehingga tidak menjadikan polemik, tidak menjadi masalah dan itu lebih dekat dengan apa yang ingin Nabi SAW pesankan.
Ada pertanyaan? Ya, bisa. Yang offline dulu. Tadi dibilang bahwa sholat dilarang pada dalam keadaan biasa ya apa juga sholat dari dan lebih baik kita tahu dan lepas dari segala polemik kita kan. Tapi dengan statement seperti itu tadi sutra itu kan bisa dibuat ya di berat saya sholat itu saya taruh tas saya tas itu kan sutra seperti itu. Apakah hal demikian itu sah atau tidak? Taruh tas atau taruh otak atau gimana? Bangku atau bagaimana? Kan sutra bisa diartikan sutra. Apakah seperti itu boleh? Kalau kita melihat itu dalam satu bangunan itu masjid, maka itu kembali ke larangan kepada la tattakhidhu qubur anbiya'i masajid. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di luar. Kalau misalnya ini di luar, di tempat terbuka, kemudian di situ di kuburan, kemudian dia buat sutra, maka itu menjadi pembatas antara dia dengan kuburan. Begitu, menjadi pembatas antara dia dengan kuburan. Maka gini, kalau saya sholat, kemudian di situ ada sutra, orang lewat di depannya ini kan menjadi masalah. Begitu. Tetapi lebih amannya adalah karena larangan Nabi SAW, la tusallu ilal kuburi, jangan sholat menghadap kuburan. Nah, gitu. Khawatirnya adalah bahwa termasuk juga bahwa ketika kita taruh sutra itu termasuk terlarang, tapi terlarangnya bukan lidzatihi tapi li ghairihi. Li ghairihi itu bagaimana? Persepsi bahwa ini orang menyembah kuburan. Yang kedua, ini orang mengagungkan kuburan. Nanti ada orang yang mengikuti, dia tanpa sutra, tanpa pembatas. Nah itu, jadi kita khawatirkan adalah mansanna fil islami sunnatan hasanah. Sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa'alaihi wizruha, dia dapat dosa. Dan dosa orang yang mengikutinya. Dan juga kadang kesalahan itu bertahap. Itu yang kita khawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini ada pertanyaan, kalau orang di Masjidil Haram, kemudian dia sholat di hotel, karena dia lihat dari jauh begitu ya, apakah ini hukumnya dia sholat berjamaah? Jadi orang sholat dia di hotel gitu, tapi dia lihat orang sholat, apakah dia dihukumi menyambung ataukah tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu selama dia masih bisa melihat, maka itu hukumnya bisa menyambung. Ini Ustaz ya. Tapi kalau TV enggak. Ini Ustaz, misalnya ini sholat kita nih. Rumah kita di depan situ. Kan sampai situ kita di rumahnya sana aja di rumah sendiri gitu jadi sama ketemu. Tapi sampai jalanan ada. Tapi bisa lihat. Bisa lihat sini siapa yang makan itu dia melihat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu antara satu shaf dengan shaf yang lainnya itu selama dia itu masih melihat maka dihukumi tersangka. Di dalam mazhab Syafi'i itu. Tentu ini bukan yang ideal, tidak senantiasa jadi satu yang ideal ya. Nah, gitu. Biasanya Pak, Ustaz Ramadan yang hari pertama tuh sampai ke sana jalanan, rumah tuh Pak. Iya. Ah, gitu. Tetapi tidak boleh sholat munfaridun dalam mazhab Syafi'i juga tidak boleh sholat infirad sendiri. Maksudnya ini shaf dia sholat sendiri lagi. Itu kan akhirnya kalau sholat di rumah kan jadi sholat sendiri, shaf sendiri. Nah, itu nggak boleh. Kalau misalnya nih di situ panjang, di sini agak selisih gitu ya, tapi masih bisa melihat. Tapi dia bikin shaf, tapi masih bisa melihat. Nah itu masih dihukumi tersambung. Iya, shaf di belakang. Ah gitu. Tapi dia bentuk shaf, nggak boleh dia sendiri gitu, sholat sendiri tanpa shaf.
Nah itu nggak boleh, termasuk yang tidak diperkenankan sholat sendiri di belakang soft. Nah, tadi kan kalau saya akhirnya dari rumah dari ini sendiri gitu, gitu. Nggak, dia harus membentuk soft, sama melihat parameternya begitu. Sering gitu nih berarti Pak, tapi sering gitu dia, karena paling lihat. Allah alam bisawab. Memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, parameternya adalah melihat. Kalau sholat berjamaah datang lambat, hanya dia sendiri, soft 3 yang memang ketemu. Nah, ketika softnya sudah penuh, dia sendiri nih. Ada dua pandangan di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tarik satu untuk menjadi teman dia. Yang tengah. Pandangan pertama ya. Pandangan yang kedua, dia sholat sendiri tanpa menarik. Karena itu termasuk darurat, bukan kesengajaan sendiri belakang soft. Tapi kalau yang kayak ceritain tadi kan dia sengaja dia belakang sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Dia boleh sholat berjamaah, dia soft sendiri, boleh. Karena dia softnya sudah penuh, itu dalam kondisi pengecualian. Dia tidak menarik orang depannya. Tapi kalau mau menarik depannya itu juga boleh. Tapi pandangan beberapa fatwa ulama yang saya coba baca, saya lebih cenderung tidak menarik orang yang di depannya. Ditarik dan dikasih kode, yang nggak mundur yang punya. Kemudian kalau buat dia paham, dia pun sudah sekali nggak ngerti Pak, dia tak geser, sehingga kosong jadinya. Maka dalam kasus begitu, saya dalam pilihan saya pribadi, kalau misalnya softnya sudah penuh, sholat sendiri, termasuk sholat berjamaah, tapi soft sendiri tanpa menarik yang depan. Itu saya mengikuti yang itu. Karena, iya, saya melihatnya begitu. Pertama adalah masyarakat kita banyak yang nggak paham tentang merapikan soft. Kemudian ditarik, ini kan akan menjadi. Kemudian saya membuat soft sendiri ini bukan karena kesengajaan saya inginnya sendiri, tapi karena memang situasinya sudah penuh. Nah, kemudian beda kasusnya kalau ini belum mulai sholat, ada orang sendiri nih, sebenarnya udah penuh. Nah, di situ satu mundur, kan sholat belum dimulai, menemani ya. Nah itu kan. Tapi kalau semuanya sudah mulai, ya nggak perlu menarik ke depan itu. Kalau begini boleh nggak? Kadang-kadang ada orang dia pinggir solo dia sendiriannya, bukan ke tengah. Ini kalau yang barunya ke tengah. Ya, soft dimulai dari tengah. Ya, soft itu dimulai dari tengah, bukan dari. Karena yang afdal itu yang paling dekat dengan imam, bukan dimulai dari ini. Kecuali yang mohon maaf yang mungkin pakai sholat pakai kursi yang karena sakit, mungkin dia bisa samping itu karena khawatir akan memberikan kesulitan bagi orang yang nanti soft belakang dia. Iya, satu orang mau menggantikan bukan ini masjidnya, tapi juga tadi pertanyaan sebelumnya terkait dengan adanya sholat di sholat berjamaah ya. Jadi kebetulan saya pernah sholat di satu mall ya, ada di City Mall. Kemudian dari imamnya itu dia membacakan surat isyarat. Suratnya dia tidak tuntaskan surat dari salah satu ulama itu tidak tuntaskan di ayat akhirnya. Jadi langsung kalau betul dan sebagian besar itu dan karena sudah normal gitu. Dan keluar pas waktu dia terus kalau awal dia tuntaskan lagi ayatnya. Kemudian dia berulang gitu. Jadi punya 2 kali gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya dalam konteks adanya sholat itu akhirnya sholat yang pakai sholat saya itu sebagai imam besar, ya atau tidak gitu ya? Atau saya harus kasih sholat kafar yang ini melebihi ini ya. Jadi ada sekali tidak tahu antara si makmum yang juga kayaknya itu subhanallah dan makanya yang pikir harus lepaskan dulu gitu ya. Iya. Jadi gini, pertama
membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi setelah waladhdallin amin langsung rukuk juga tidak ada masalah, sholatnya sah. Misalnya dia baca secara sempurna surah itu, maka itu lebih baik. Tapi kalau kemudian dia baca ambil ayatnya nggak sempurna kan, juga tidak mempengaruhi terhadap keabsahan sholat karena memang bukan rukun. Kalau seseorang itu sudah meninggalkan, kalau meninggalkan satu yang sunnah, sudah masuk dalam satu rukun, tidak kembali. Maka dalam kasus ini wallahu a'lam itu sholatnya satu gitu. Tetapi mungkin yang rakaat ini yang mungkin ada masalah. Apakah dia dihukumi mengulangi rakaatnya, ataukah kemudian dia akan justru jumlah rakaatnya lebih banyak. Wallahu a'lam, coba kita. Tetapi dalam kasus yang semacam ini penting juga difahami. Maka imam itu harus paham itu kan di situ, ya. Problemnya di situ problem ya. Makmumnya nggak paham, imamnya nggak paham, akhirnya jadi masalah gitu. Ya masalahnya di situ memang. Gitu. Juga termasuk yang ini kalau kita sholat Id, yang takbir sunnah. Itu kalau sudah masuk rukun ya nggak perlu masuk Fatihah, masuk rukun. Baru ingat saya tadi belum takbir 7 kali, misalnya gitu. Ya lanjut gitu, jangan pulang lagi karena sudah masuk rukun. Nggak perlu sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu sunnah. Wallahu a'lam. Silakan. Oh ya. Tahiyatul musholla. Jadi maksudnya tahiyatul masjid kalau kayak gini misalnya sudah dihukumi masjid ya tahiyatul masjid bukan tahiyatul musholla gitu. Ya namanya tahiyatul masjid. Gitu. Ini sebenarnya masjid ya. Secara fikih, secara syar'i masjid. Cuma secara istilah kita namanya musholla. Itu enggak jadi masalah gitu. Musholla itu dalam pengertian kita masjid kecil lah, gitu. Masjid di mana enggak sholat Jumat di situ. Itu ya masjid mini ya. Gitu. Ya sekali bikin masjid kan. Jadi kalau masjid-masjid yang ada di luar perkantoran itu sholat malamnya praktisnya paling banter Zuhur, Asar, Maghrib, tidak ada sholat malamnya subuh dan isya. Nah itu maksud konteks sebagai masjid atau bukan? Kalau saya lebih cenderung musholla, bukan masjid. Maka nggak perlu tahiyatul masjid. Itu megah sekali gitu, sudah megah sekali dan namanya debat-debat gitu ya. Namanya aksesnya debat. Tapi kalau yang masjid kayak perkantoran kayak pajak dan ini itu 5 waktu kayaknya. Subuh ada juga ya. Iya, itu yang disebutkan itu masih di waktu. Nah, misalnya di gedung gitu ya. Kalau di gedung Gatot itu kan yang dikatakan baru di Gatot itu bagus sekali di lantai berapa gitu ya. Ya memungkinkan buat orang masuk ke situ terus sholat subuh, sholat isya dari jemaah itu ada mungkin. Paling mereka sholatnya cuma hari kerja Senin sampai Jumat, Sabtu mungkin juga. Apa ya itu? Masjid yang saringan tuh masjidnya. Jadi maksudnya kalau yang untuk ya sholat buat karyawan yang kemudian meskipun dihias dan segala macamnya, kalau cenderung saya mengatakan itu musholla. Karena nanti kalau dirombak, kantor itu kadang-kadang dirombak ini akhirnya jadi bukan lagi kayak saya dulu waktu di Batu apa itu ada yang dijadikan musholla itu. Ternyata kemudian berganti perubahan kantor, akhirnya diubah jadi kantor lagi. Kalau ke masjid kan sebenarnya dia tetap menjadi masjid. Nah, kalau itu musholla, jadi nggak perlu tahiyatul masjid kalau musholla. Kayak di Sarinah kan punya relatif ya. Ya kan dia punya masjid tuh di satu lantai namanya bisa. Saya nggak tahu sih apa itu ada kegiatan sholat Islam yang tadi kayak subuh dan lain sebagainya. Tapi kalau Jumatan itu dipakai itu. Kalau dia memang permanen kayak apartemen itu biasanya kan permanen ya. Dia memang permanen, maka itu jadi masjid. Tapi kalau yang temporal dan waktunya tidak 5 waktu, lebih dekatnya adalah musholla.
Apalagi kalau kita menggunakan kaidah yang lebih ketat lagi, yang wakaf, nah itu lebih cenderung musola. Musola itu maksudnya bukan musola ini maksudnya, musola itu tempat sholat. Ya kayak tadi gedung utama, gedung pertemuan, yang kemudian disulap ketika Jumat jadi tempat sholat. Nah, itu nggak perlu tahiyatul masjid. Kayak parkiran itu kan, parkiran ketika hari Jumat jadi tempat sholat Jumat. Nah, itu nggak perlu tahiyatul masjid. Tapi sholat sunnah boleh ya, boleh kan? Tidak sama. Jadi mungkin tadi banyak poin yang pertama soal di apartemen misalnya ya, harus ada bidang yang mana ya. Nah mungkin bapak-bapak saya atau ibu ada yang mungkin pernah dari 165 maka ya anaknya maka bangunannya berbakar ya, dan di lantai paling atas masjid itu masjid. Nah itu bisa jadi masjid. Masjid dan walaupun memang kembali kepada sholat berjamaah ya, hanya orang Zuhur asar maghrib ya, tapi Jumatan selalu ada dan pengalamannya berbeda. Sholat di tempat lain tertentu luas sekali mana itu ya. Kalau dia itu jadi tanah wakaf, memang jadi tanah wakaf untuk memenuhi sebagai masjid terpenuhi gitu. Kalau yang tadi perkantoran yang tadi kan dia disulap jadi memang kemudian permanen jadi masjid, apalagi maka bisa jadi masjid. Tapi kalau yang saya maksud tadi, yang sebagian perkantoran itu, ya dia memang dihias seperti masjid, tapi nanti beli dan kebijakan dia dirubah jadi. Nah itu maksudnya, dia bukan permanen, dijadikan masjid maksudnya. Karena memang tempat sholat karyawan. Masjid boleh nggak buat sholat Jumat 2 kali? Oke, masjid untuk pelaksanaan. Hikmat dari jam 12 sampai jam 1, dia terus sholat Jumat lagi. Nah, ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Bukan hanya masalah sholat Jumat, bahkan sholat berjamaah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu nggak boleh 2 kali. Sebagian ulama. Sholat jamaah juga bareng sholat jamaah itu nggak boleh. Maksudnya bareng sendiri itu nggak boleh. Nah sekarang kalau sholat berjamaah, kemudian imamnya masjid resmi yang biasa itu sudah selesai, kemudian datang lagi, ya apakah ini sholat jamaah atau sendiri-sendiri, itu khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat boleh dia membuat jamaah selama dia memang tidak maksudnya menggusur yang pertama. Maksudnya memang dia mengadakan jamaah tidak ada hubungannya dengan yang pertama. Kemudian berikutnya, kalau sebagian ulama berpendapat dia sholat sendiri-sendiri. Ya, bagaimana kalau kemudian Jumat 2 kali? Setahu saya nggak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Karena tempatnya udah nggak cukup, jadi begitu dia selesai, yang lain sholat Jumat lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. itu istilah yang dilakukan di Amerika. Ya, karena di sana pertumbuhan umatnya itu misalnya ya ibadah bahwa itu pendaka atau yang malah saya pernah mengalami sholat itu kalau tempatnya hari Minggu terus gereja, namanya itu gereja. Dan cuma dipakai sholat Jumat bahkan. Ya, mungkin ini perkara yang baru ya. Apa istilahnya? Tidak terbayangkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam situasinya. Kalau sebenarnya sudah sholat Jumat ya, artinya untuk wilayah itu sudah terpenuhi. Hakikat dari tujuan dari sholat Jumatnya sudah terpenuhi. Kan ini, sholat Jumat itu tujuannya adalah di suatu wilayah itu orang Muslim berkumpul dalam jumlah yang lebih besar. Itu sekali. Nah, kalau misalnya di wilayah itu sudah diadakan sholat Jumat, berarti kan tujuan dari sholat Jumatnya sudah terpenuhi. Maka sholat zuhur. Kalau yang melibatkan ini. Tapi kan mungkin. Ini kalau dilihat di wilayah yang seperti kita di Indonesia, ya cukup sholat zuhur. Tapi kalau kayak di wilayah Amerika misalnya, itu pendatang dari wilayah yang berbeda,
kemudian mereka membutuhkan tujuan sholat Jumat itu adalah mendapatkan nasihat-nasihat seterusnya, dan itu tidak didapatkan, maka kemudian mengadakan Jumat 2 kali. Setahu saya sebenarnya para ulama tidak memperkenankan Jumat 2 kali, tapi mungkin dalam wilayah-wilayah minoritas itu perlu sudut pandang yang berbeda. Wallahu a'lam. Kalau yang kayak kita di Indonesia, yang wilayah-wilayah normal ini nggak perlu Jumat 2 kali. Itu wallahu a'lam. Ya, cukup ya, kita tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu sudah boleh